Itu perempuan hamil nggak ada lakinya. Tahu nih, bikin sial kampung ini aja. Kasihan tuh Jebang bayi nggak ada bapaknya. Yuk, kita nyarikan lagi. Ayo. Yuk. Aku hamil. Apa? Mau kamu apa? Mau aku menikahimu gitu? Asik. Aku sudah berkali-kali bilang sama kamu, kita tidak mungkin menikah. Mau tahu kenapa? Karena kita dua-duanya orang miskin. Aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Apa jadinya kalau kita menikah? Bisa-bisa kita tambah miskin. Maksud kamu apa? Kamu gak mau nikahin aku gitu? Kamu gak mau tanggung jawab? Aku tidak akan menikahimu. Aku tidak bisa menikah dengan gadis seperti kamu. Aku hanya bisa menikah dengan gadis yang kaya. Itu satu-satunya cara mengubah saya menjadi orang kaya. Man, aku nih cinta sama kamu. Sampai mati juga aku cinta sama kamu. Tapi kenapa sih kamu tega banget lakuin ini sama aku? Asik, asik. Lepasin! Asik! Asih pamit ya, Nek. Asih nggak mungkin tinggal di kampung ini. Asih udah buat nama baik kampung ini tercemar, Nek. Asih udah bikin Nenek malu. Maafin ya, Nek. Nenek malu sih enggak, Nak. Hanya mengkhawatirkan kalau kamu nggak segera pergi dari sini, orang kampung akan mengusirmu karena mereka menganggap kamu itu sudah mencemarkan kampung ini. Masih pamit ya, Nek. Asih, pergilah ke selatan, temui Mak Surti. Dia yang bisa membantu melahirkan bayimu itu. Makasih, Nek. Asih. Satu lagi, mulai saat ini kamu jangan datang ke sini lagi ya, Nak ya. Tapi, Nek, pergilah. Di mana rumah Mas Surti? Dari tadi aku berjalan kok nggak ketemu-temu juga. Mana aku haus dan lapar lagi. Siapa kamu? Namaku Cherry. Aku penjaga pohon ini. Aku beritahu ya, kamu gak boleh makan pisang ini. Tapi perutku sakit, lapar. Aku beritahu ya, kamu gak boleh makan pisang itu. Pisang itu pisang dempet. Gak boleh dimakan sama wanita yang hamil. Nanti kalau anaknya kembar, bisa-bisa anaknya dempet juga. Jangan dimakan! Jangan!
Kamu siapa? Saya Asih, Mak. Cucunya Nek Sumi nih. Ya Allah, Neng, masuk, Neng. Masuk. Neng, terus, Neng. Tarik napas, sabar ya, Neng. Kenapa, Mak, anak saya? Anak kamu kembar dempet. Lihat nih anak-anak kamu. Mereka nyuri mangga saya. Sana. Agri, apa betul kalian mencuri mangga Bu Ima? Enggak kok, Bu. Tadi itu kita coba ngambil mangga yang jatuh. Udah jelas-jelas kamu nyuri mangga saya. Saya ngeliat tahu. Jawab Agri, iya atau tidak? Iya, Bu. Kami mencurinya. Tuh kan, ngaku anaknya nyuri mangga saya. Makanya kalau ngedidik anak tuh yang benar, tahu? Agri, ayo masuk. Masuk. Sini. Kalian berdua nih maunya apa sih? Hah? Mau bikin malu ibu terus ya? Kalau sampai kalian berdua ketahuan mencuri lagi, awas kalian. Ibu ini gimana sih? Kami ini nggak nyuri, Bu. Kalian ini jangan buat ibu pusing dong setiap hari. Kamu juga Agra. Udah jelas-jelas ketahuan mencuri, masih juga nggak mau ngaku. Maunya apa sih kamu, Gra? Bu, bener, Bu. Kami ini cuma nemu. Agri aja nggak so ngomong. Kan kata ibu kita harus jujur. Aku kan juga jujur. Kita itu emang nemu, Bu. Kalau kayak gitu sih namanya nyuri, Gra. Lu tuh bisa nggak sih? Jangan sih tahu. Oh, jadi ngancem nih. Aduh. Kenapa kakiku diinjek, Gra? Berhenti! Bisa nggak sih kalian ini berhenti? Abis, Bu. Agri cerewet banget. Aku nggak cerewet, Bu. Aku kan ngomong yang benar. Aku juga benar. Aku yang benar. Aku. Diam! Pokoknya mulai hari ini ibu nggak mau lihat kalian berulah lagi. Ngerti kalian? Bas, lagi kenapa sih pakai ngadu? Gara-gara kamu sih, Gra. Pakai ngadu segala. Kita tuh nggak dikasih uang jajan, tahu? Tapi kan tadi kamu emang nyuri mangga. Ya emang iya sih, tapi kenapa pakai ngadu? Pasti ngadu. Aduh, kamu kenapa? Aku yang timpuk batu. Siapa yang lempar dia pakai batu? Oh, enggak kok. Siapa yang lempar? Itu dia udah ada buktinya. Kamu kan masih nggak mengaku? Hajar aja yuk. Oh, mau hajar. Ayo kau berani sini, ya? Udah, Gra. Jangan diladenin. Dek, udah lu gimana aja? Apaan sih? Jangan, Gra. Ih, apaan sih? Udah, ayo sini. Berani lo. Siapa yang takut? Ayo kalau berani. Ayo. Anak kecil, siapa lo? Ya, ayo, siapa yang berani orang gue lagi? Kabur. Udah, Gra, kasihan. Kasihan, apa sih? Tuh kan, nggak ada yang bisa ngalahin gua. Asih, keluar kamu! Asih, keluar kamu! Nggak tahu kenapa, Bu. Makin nanya lagi. Anak saya luka kayak begini gara-gara anak kamu. Maksud Bu Ima? Iya, si Agra anak kamu itu mukulin Seto terus. Padahal si Anto udah minta maaf.
Sungguh, saya minta maaf ya Bu atas perbuatan anak saya. Maaf, maaf. Percuma kamu minta maaf kalau kamu nggak bisa ngurus anak. Hah? Kalau kamu nggak bisa ngurus anak, lebih baik kamu nggak punya anak sekalian. Ngerti? Ayo. Gimana anak itu? Bikin malu orang tua setiap hari. Agri, duduk sini. Kalian berdua itu maunya apa sih? Selalu saja bikin ibu pusing. Apa kalian berdua mau ibu mati gara-gara pusing? Serah ibu. Yang pusing kan ibu ini, bukan aku. Kamu ini ngomong apa sih? Abis ibu ngomong mau mati gara-gara pusing. Oh, jadi kamu ngancam gitu? Baik, ibu kan mati sekarang. Jangan, Bu. Jangan mati, Bu. Kami nggak mau ibu mati. Ya kalau nggak mau, tolong dong kalian berdua jangan bikin masalah terus. Kamu juga, Agra. Bisa nggak sehari aja bikin ibu tenang? Sehari aja. Apa kalian nggak kasihan sama ibu? Satu hari ini ibu dimarahin sama ibu Ima 2 kali. Kalian nggak ngerti juga itu. Hah? Sudah, Bu. Ibu jangan sedih. Ibu jangan bikin kita sedih, Bu. Gra, aku nggak mau, Gra. Setiap hari bikin ibu sedih. Aku kasihan lihat ibu. Gini aja, gimana kalau mulai sekarang kita nggak usah bikin ulah lagi. Selama ini kan ibu udah susah nyari uang buat kita. Semestinya kan kita bikin ibu tambah senang, bukannya bikin ibu tambah sedih. Nenek siapa? Tenang, Asih. Kamu tidak usah takut. Maksud nenek apa? Aku mau membantumu memberi pelajaran pada anakmu. Maksudnya, Nek? Sudahlah, kamu jangan bingung. Aku melaksanakan ini demi keluarga kalian. Apa yang akan nenek lakukan? Aku akan merubahmu menjadi patung sekarang juga. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya, Nek? Tenang, Asih. Mereka tidak akan kenapa-napa. Tapi Percayalah, ini adalah pelajaran yang berarti buat kedua anakmu. Sekarang duduklah. Ya? Bu! Ibu! Makanannya mana, Bu? Bu! Bu! Gra! Pintunya kekunci, Gra! Aduh, yaudah, sekarang kita dobrak aja pintunya. Yuk. Ibu! Ibu! Ibu, kenapa, Ibu? Maafin kami, Bu. Maafin Agra. Agri selalu membuat Ibu sedih, Bu. Agra juga, Bu. Agra emang bandel. Agra ke aku. Ibu! Dunia
kita harus mengembalikan ibu jadi manusia lagi. Gimana caranya, Gra? Kita kan nggak tahu. Hantu, Gri. Hantu, Gra. Aku bukan hantu. Aku ingin memberitahukan pada kalian berdua. Kalau kalian ingin ibumu kembali, kalian berdua harus berjalan menuju ke utara. Ke utara? Iya, ke utara. Dan kalian harus menemukan pohon yang ada di tengah hutan. Tapi mana? Gri, nenek kemana, Gri? Gak ada, Gra. Ibu, kami pergi ya, Bu. Kami akan pergi ke utara dan mencari sebuah pohon di tengah padang rumput. Ya, Bu ya. Doakan kami, Bu. Semoga kami dapat merubah Ibu jadi manusia kembali. Iya, Bu. Doakan kami. Ibu. Gra. Ibu nangis, Gra. Oh, kamu tuh gimana sih? Belum juga jauh, udah capek. Istirahat dulu ya. Ah, yaudah deh. Ya. Yuk, jangan lama-lama. Yuk. Gri. Mungkin itu pohonnya, Gri. Masa sih pohon kayak gitu bisa ngasih tahu cara supaya Ibu kembali jadi manusia? Aduh, Agri, udahlah, nggak usah banyak tanya. Sekarang kita coba aja ke sana, siapa tahu berhasil. Yuk, ayo cepet. Apa banget sih? Buah, Gra. Kalau kita makan buah pisang ini pasti enak. Betul, Gri. Enak ya? Tapi gimana ngambilnya ya, Gra? Kita manjat aja, Gri. Manjat? Kita kan kembar dempet, Gra. Kalau kamu manjat, terus aku gimana? Iya juga ya. Aduh, gimana dong? Gra, lihat, Gra. Ada kupu-kupu cantik. Iya, Gri. Cantik banget ya. Kamu siapa? Kamu bukan setan kan? Aku bukan setan. Namaku Cherry. Aku penghuni hutan ini. Perkenalkan, nama saya Agra. Dan ini Agri, kembaran saya. Hai Agra. Hai Agri. Kalian berdua mau kemana sih? Gini Cherry, kami berdua mau nyari pohon yang ada di tengah hutan. Katanya pohon itu bisa ngubah ibu kami kembali jadi manusia. Memangnya ibu kalian berubah menjadi apa? Ibu kami jadi patung, Cherry. Tapi Cherry, apa benar pohon ini pohon yang kami cari? Kalian datang ke tempat yang tepat. Terus gimana supaya ibu kami kembali jadi manusia? Kalian berdua harus berjalan menuju ke utara. Tepatnya di pesisir pantai. Sampai di sana, kalian harus mencari orang yang dicintai oleh ibu kalian. Kenapa kami harus mencari orang itu, Cherry? Karena hanya dia yang bisa merubah ibu kalian menjadi manusia. Tapi gimana caranya, Cherry? Dia harus mencium kening ibu kalian. Mencium kening ibu kami. Pak Toyib, Iya, Tuan. jangan lupa ya, cari karyawan buat tambak. Oh, iya, Iya. Tuan. Iya. Pasti, Tuan.
Terus dirawat, jangan lupa. Ayah. Ya. Rita. Ayah, lihat nih, boneka Rita rusak. Beliin yang baru. Ya nak, nanti ayah beliin yang baru ya. Ayah, Rita maunya sekarang. Kalau nggak Rita marah nih. Iya. Udah, ayo. Bentar, Pak Toyib. Saya ke belakang Ayo, dulu ya. ya. Tuan. Aduh, ini anak. Non Rita. Kalau ada keinginannya, tidak bisa ditunda. Cherry, masih jauh nggak sih? Masih sih, tapi aku ngantrinya cuma sampai di sini saja ya. Kenapa, Cherry? Karena aku kan peri penghuni hutan. Menurut hukum peri penghuni hutan dilarang memasuki wilayah pesisir pantai. Nanti kalau aku dilarang, bisa-bisa aku kena kutuk. Ya, masa kita cuma jalan berdua sih? Kalian ikutin aja jalan ke pantai sana. Nanti juga kalian sampai. Yaudah, Gra. Kita pergi aja yuk. Makasih ya, Cherry. Sama-sama, hati-hati ya. Kalian makan banyak mendapatkan pelajaran, anak-anak. Pak, permisi Pak. Boleh nanya? Ada apa? Apa lawan kerja di sini masih ada, Pak? Oh, sudah tidak ada. Pak, tapi tolong Pak, kita berdua ini belum makan Pak. Iya Pak, kami akan kerja keras Pak. Tidak ada, sudah pergi sana, pergi. Tolong Pak. Pak, kami mohon Pak. Udah, pergi sana, pergi. Pergi kalian, Pak, pergi. tolong Pak. Iya Pak. Pak Toyib, ada apa ini ribut-ribut? Ini Tuan, anak-anak ini minta pekerjaan Tuan. Minta kerjaan? Iya. Bagaimana saya tahu kalian bisa kerja? Badan kalian saja dempet, tidak bisa terlepas. Pak, kami janji Pak, kami akan kerja keras. Kalau kami nggak bisa kerja, Bapak boleh nggak gaji kami Pak? Pak, udah makan aja kita udah bersyukur kok Pak. Iya Pak, yang penting kita berdua bisa makan Pak. Tolong Pak. Ya udah ya. Kalau mereka emang nggak mau digaji, biarin aja ya. Terima aja. Baiklah. Saya terima. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Hati-hati. Pak Toib, emang ibunya Non Rita kemana sih? Ibunya Non Rita itu meninggal ketika dia berumur 5 tahun. Kasihan juga ya Non Rita. Masih kecil udah ditinggalin ibunya. Agri, katanya kalian seneng baca buku ya? Enggak kok Non, yang hobi baca itu Agri bukan saya. Saya itu orangnya malas. Ya udah, kamu bisa kan ke rumah aku? Mau ngapain Non? Cuman bantu aku bikin PR kok, bisa kan? Iya Non. Ya udah, makasih ya. Ayo bantu lagi. Iya Pak. Wah ini susah banget nih, gimana dong? Aduh, susah banget. Bangunin Non Rita aja. Jangan, ntar dimarahin lagi. Udah nggak apa-apa. Ih, apaan sih? Kok pada berisik? Udah deh, kerjain yang bener. Kalau besok sampai ada yang salah, kalian nggak bakal dapat makan siang. Iya Non. Gimana dong? Kamu masa nggak makan siang lagi sih?
Agri, Agra, sedang apa kalian di sini? Ini kan sudah malam. Sebaiknya kalian tidur supaya besok masih bisa kerja lagi di tambak, ya? Aduh, Ayu itu apa-apaan sih? Orang Agri lagi bantuin aku kok. Rita, itu namanya bukan ngebantuin. Itu namanya minta dikerjain semuanya. Dia Ayu tuh berisik tuh nggak? Rita, kalau semua pekerjaan rumah kamu mereka yang ngerjain, kamunya belajar apa dong? Ya, belajar main boneka. Nggak boleh gitu, ah. Udah deh, ayo sana aja. Rita. Ah, mau Rita ngamuk. Iya. Tapi janji ya, Agra harus tidur. Besok soalnya mereka harus kerja lagi. Kesian ya? Ya, tergantung. Baik. Makanya, kerja tuh yang cepet. Jangan makin lama. Iya, Non. Rita, Pak Toib. Dia itu nggak pernah berubah. Dia tuh manja dan susah diatur. Mungkin, maaf Tuan, Non Rita perlu dicarikan ibu baru, Tuan. Maksudnya ibu baru? Apa Pak Toib? Saya menikah lagi gitu? Iya, Tuan. Menurut Pak Toib memang gadis seperti apa sih yang pantas buat saya? Tuan ini ada-ada saja. Tuan kan kaya. Saya rasa banyak gadis-gadis yang suka sama Tuan. Iya, tapi ada tidak gadis yang mencintai saya, tapi bukan karena kekayaan saya? Kalau itu kita butuh waktu lama, Tuan. Sebab kita harus mempelajari gadis itu jauh-jauh hari, Tuan. Cita-citaku cuma satu. Aku pengen ketemu sama orang yang aku cintai, terus aku nemenin dia, ngebantu dia untuk jadi mencapai semua cita-citanya. Kamu kenapa ketawa sih? Lucu aja. Punya cita-cita kok sesederhana itu gitu. Ya terus kalau kamu apa cita-citanya? Aku nggak muluk-muluk. Aku pengen jadi orang kaya. Kalau bisa, orang paling kaya sekampung ini. Kalau nggak bisa jadi kaya gimana? Aku akan mempergunakan segala cara untuk mewujudkan itu. Aku udah bosan hidup seperti ini terus. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya. Tuan. Wah, ada apa Pak Toyib? Kok Tuan melamun? Atau Tuan memikirkan calon ibu Non Rita yang baru ya? Enggak, saya nggak mikir ke situ. Saya justru memikirkan almarhumah istri saya. Maaf, Non. Non memanggil saya, Non. Iya, aku itu manggil kamu. Lihat nih kerjaan kamu. Kamu itu gimana sih? Katanya udah biasa baca buku. Lihat deh, PR aku tuh salah semua. Maaf, Non. Tapi saya benar-benar nggak tahu jawabannya, Non. Semalam kan aku udah bilang, kalau kamu nggak tahu jawabannya, kamu tuh cari dong catatan aku. Kok nggak ada? Kamu tuh harus cari lagi. Pokoknya, malam ini kamu harus kerjain PR aku lagi. Tapi, Non, kalau salah lagi... Aku nggak mau tahu. Kalau sampai hari ini salah lagi, jangan harap kamu bisa makan siang kayak hari ini. Ngerti? Ngerti, Non. Diminum, Pak, tehnya. Oh, terima kasih, terima kasih. Agra, Agri,
kalau kalian disuruh sama Non Rita, sebaiknya jangan banyak membantah, ya? Iya, Pak Toib. Emangnya kalau kami ngebantah, kenapa? Non Rita itu orangnya sangat manja. Kalau dia tidak suka sama sesuatu atau seseorang, maka dia langsung akan main pecat. Apa dulu pernah ada orang yang dipecat sama Non Rita? Bukan ada lagi. Kalian ini adalah pegawai yang ke-20 yang dipecat di tambak ini. Berarti yang 19 lainnya itu udah dipecat semua? Ya, begitulah. Padahal di antara mereka tidak ada yang pernah salah. Tapi Non Rita langsung main pecat. Jadi kalian hati-hati ya. Iya. Lebih baik kita tidur saja, sudah malam. Ayo. Hati-hati. Kalau aku ingin menikah lagi bagaimana, Mbak? Kamu serius mau menikah lagi? Kalau memang kamu serius, Mbak akan carikan kamu gadis. Jangan, Mbak. Aku sudah punya calon kok. Kamu sudah punya calon? Siapa? Apa dia gadis dari kampung ini? Oke, berarti Mbak yang akan datang untuk melamar gadis itu buat kamu. Tapi dia sudah tidak tinggal di kampung ini lagi, Mbak. Maksud kamu? Dia sudah 10 tahun meninggalkan kampung sini, Mbak. Oke, kalau 10 tahun yang lalu, itu berarti tahun 1997. Dan pada saat itu yang pergi dari kampung ini cuma... Mbak, betul, Mbak. Gadis itu adalah Asih. Duduk situ. Lalu bantuin Bapak ini cari jaring-jaring yang robek-robek. Ayo, bantuin. Bapak mau tanya sama kalian. Bagaimana kalian bisa menemukan orang yang dicintai sama ibu kalian itu? Ya, pokoknya kami cari aja lah, Pak. Dan kami nggak mau pulang sebelum ketemu sama orang itu. Bapak bukannya menghentikan usaha kalian itu, tapi hanya mengingatkan bahwa apa yang kalian kerjakan itu sama saja dengan mencari jarum di tengah jerami. Maksud Bapak, masa kalian tidak tahu siapa orang yang dicintai sama ibu kalian itu? Ya, sayangnya kita berdua belum sempat nanya, Pak. Kalau kalian tidak tahu orangnya, bagaimana bisa mencarinya? Tapi, apa masih mungkin ya, Pak? Kita itu bakalan ketemu sama orang yang dicintai ibu. Ya, masih. Tapi percuma kalau kalian tidak tahu siapa namanya. Atau, kalau kalian tidak tahu siapa nama orang yang dicintai sama ibu kalian itu, coba sekarang sebutkan, siapa nama ibu kalian itu? Nama ibu kita Asih, Pak. Asih? Oke, kalau memang ini permintaan dari almarhumah istri kamu, Mbak nggak akan mungkin bisa ngelarang kamu untuk menikah dengan Asih. Tapi yang membuat Mbak heran, kenapa istri kamu meminta kamu untuk menikahi Asih? Apa kamu dan Asih pernah mempunyai hubungan sebelumnya? Atau jangan-jangan kamu yang menghamili Asih? Sampai Asih diusir dari kampung kita.
Tapi Mbak, saya harap Mbak bisa merahasiakan hal ini. Karena Mbak tahu sendiri, kejadian yang menimpa Asih 10 tahun yang lalu sangat membawa aib untuk kampung kita. Pokoknya kalian harus merahasiakan hal ini pada siapapun. Paham? Emangnya kenapa harus merahasiakan kalau nama ibu kami itu Asih? Kalian mau diusir dari kampung sini sama seperti ibu kalian ketika 10 tahun yang lalu? Mau? Kalau kalian tidak mau, kalian harus merahasiakan hal ini sampai kalian menemukan siapa orang yang dicintai sama ibu kalian itu. Paham? Tadi Non Rita datang ke sini. Dia minta agar kalian datang ke rumahnya. Sekarang kalian ke rumahnya. Memangnya ada apa, Pak? Saya tidak tahu. Sudah kalian ke sana. Jangan buat Non Rita marah. Ayo. Ya udah yuk. Kan Non Rita marah lagi. Yuk. Payah, bodoh, blon banget sih. Lihat dong, perku itu cuma dapat 8. Aku itu cuma mau nih 10. Tapi Non, salahnya kan cuma 2. Nggak bisa gitu dong. Seharusnya kamu tuh mikir, biar minus semua. Enak aja, main ngomong salah dua. Dan karena kesalahan Agri, kalian berdua, kalian berdua gak dapat makan siang. Hah? Berarti saya juga nggak makan dong? Kamu tuh juga salah. Kok bisa gitu sih, Non? Kan yang salah cuma Agri. Kamu itu mau tahu salah kamu itu apaan? Kamu itu nggak ngebantuin Agri. Tapi kan, Non, gara-gara kamu sih. Kamu juga sih nggak bantuin aku. Lah, kok aku kamu? Kamu juga. Iya Tuan. Kemarin saya sudah nemuin Mbak Nini dan beliau setuju kalau saya nikah lagi. Wah, itu bagus Tuan. Lebih cepat menikahnya lebih bagus. Tapi berarti calonnya itu sudah ada kan Tuan? Ini maaf Tuan, kalau belum ada, apa boleh saya bantu untuk mencarikan calonnya Tuan? Bukan itu Pak Thoyib. Calonnya itu udah ada, tapi nggak tahu dia ada di mana. Jadi saya harus nyari dulu sampai ketemu. Woi, bangun! Iya Non ya. Siapa yang suka tidur malam? Hah? Jadi kesiangan kan? Maaf Non. Abisnya kemarin kita berdua ngantuk banget Non. Gitu? Hah? Nonita, kalau berani lawan saya, jangan lawan Agri. Oh, jadi kamu udah berani sama aku, hah? Emang siapa yang takut deh? Ayo. Udah jongas. Udah Tuan. Pergi kalian. Sana, kalau aku pecat. Tapi Non. Pergi. Agri, udah. Cuma ngomong sama orang kayak gini. Udah sana. Kalian jangan pergi, biar nanti Bapak yang akan bicara sama Tuan. Tapi kalau Tuan tahu kalau saya yang dorong Nonrita, bagaimana Pak? Sudah. Kamu tenang saja. Biar gaji Bapak dipotong, enggak apa. Asal kalian enggak dipecat, paham? Sudah, sekarang kalian tidur saja dulu. Ayo tidur. Ini Sebaiknya kita pergi Pak. kalian pergi gini hari mau tidur di mana? Sudah. Ayo tidur. Besok perginya besok. Ayo tidur. Ayo tidur, udah malam ah.
udah janji sama ayah. Tapi nanti telat sekolah. Iya, ayo sebentar. Agra, Agri. Diam bisa. Pantauin. Iya Tuan. Agra, Agri ada. Ada. Maaf Tuan. Jangan pecat mereka Tuan. Kasihan mereka Tuan. Justru saya mau ketemu sama mereka, Pak Toib. Tuan, tapi Tuhan tidak akan memecat mereka kan? Iya, enggak. Sini, Agra. Agri sini. Tuan, Ya. maafin saya. Kenapa? Saya sudah mendorong Non Rita. Bukan Agra yang salah, Tuan. Tapi saya, Tuan. Agri, kamu ngomong apa sih? Tuan, saya yang salah, Tuan. Maafin saya, Tuan. Yang ketiduran ngerjain PR kan itu aku. Agri, saya Tuan yang salah. Udah. Sekarang kalian jangan berisik. Saya kesini ini mau nyuruh Rita minta maaf ke kalian, bukan sebaliknya. Ayo Rita. Kamu udah janji sama ayah. Ayo. Agri, kamu minta maaf. Ya. Apa? Mereka pasti nggak dengar. Ayah juga nggak dengar. Ayo dong. Yang benar. Agri, maafin Rita ya. Gak apa-apa kok, Non. Malah kita berdua dari semalam udah maafin, Non. Ya kan, Kak? Iya, Non. Tapi sebenarnya Non nggak perlu minta maaf. Saya yang salah, Non. Pakai so minta maaf lagi. Iya, udah belum sih? Kita mau sekolah dulu. Lambat. Bentar lagi, Neng. Iya, enggak. Hati-hati, Nak, ya. Gila ya, John. Tiap hari kerjanya dimarahin. Bener banget. Mau diapain mereka? Pokoknya, kalian harus bikin mereka sampai babak belur. Jika perlu sampai pincang, biar nggak bisa jalan. Itu sih gampang. Apalagi kan mereka kembar dempet. Ya nggak? Yoi coy. Bagus. Pokoknya sekarang kalian harus beresin tuh mereka. Nih, buat kalian. Yuk. Agri, berhenti kalian. Apa lu? Songong banget dah. Wah! Atasin gua lo. Sialan lu. Udah Pan. Sewot. Gimana sih? Maaf, Rit. Aku nggak nyangka kalau mereka jago berantem. Apa? Gak nyangka. Aku nyuruh kalian buat bikin mereka babak belur. Aduh Rita. Sekarang aja dia tuh udah babak belur. Dan kamu tuh nyuruh kita buat bikin mereka babak belur. Gitu. Dasarnya pada bodoh-bodoh banget sih. Makanya kalau berantem itu pakai otak. Jangan pakai otot dong. Udah. Sekarang kalian balikin uang aku. Mana sini? Kok diambil lagi sih? Mana? Kasih aja. Denger ya. Jangan harap kalian bisa dapat uang ini kalau kalian belum bisa bikin mereka babak belur. Ngerti? Pak Toib, emang kenapa sih waktu itu ibu kami diusir dari kampung ini? Yakin kalian ingin tahu apa sebabnya? Dulu ibu kamu itu cantik sekali dan paling cantik di kampung ini. Tapi suatu saat ibu kalian ketahuan hamil. Siapa yang mengambil ibu kami, Pak? Iya, Pak. Siapa, Pak? Itulah yang sampai sekarang belum jelas. Apa jangan-jangan orang yang menghamili ibu itu adalah orang yang dicintai ibu? Ya, sudah pasti. Sebab kalau mereka tidak saling mencintai, ibu kalian itu belum tentu mengandung kamu.
Berarti orang yang dicintai ibu itu adalah kami. Gri, kita punya ayah, Gri. Iya, ternyata kita nggak sia-sia bertualang ke sini buat nyari orang yang dicintai ibu. Iya. Mudah-mudahan kalian bisa berjumpa sama ayah kalian, ya. Iya, Pak. Berapa lama kira-kira Mbak nyari patungnya? Berapa lamanya sih Mbak nggak tahu. Cuman yang jelas Mbak mau nyarinya ke daerah selatan. Kalau dapat Mbak, yang bagus-bagus, aku titip ya buat aku. Kamu udah mau investasi di patung juga? Dibilang investasi ya enggak. Aku cuma ingin rasain aja apa rasanya punya patung di dalam rumah. Sip. Nanti kalau ada yang bagus, Mbak bawain pulang buat kamu. Kalau bisa yang perempuan, Mbak. Boleh, asal jangan kamu nikahin ntar ya patungnya. Mbak bisa. Mau banget tau nggak? Ada apaan sih? Emang kalian udah berhasil bikin si kembar dempet itu babak belur? Sebenarnya belum sih. Kalau belum, ngapain kalian manggil aku segala? Sebenarnya kita punya rencana lain yang lebih bagus. Rencana? Rencana apaan? Ternyata si kembar itu anak haram. Bagus. Mari Bu, silakan. Iya Pak. Nah, itu dia patungnya. Bu Nini, Ibu kenapa Bu? Dia benar-benar mirip Asih, Pak. Ya. Halo Parman, ini Mbak Nini. Oh, Mbak Nini. Gimana Mbak? Dapat patungnya? Dapat. Oh, patungnya perempuan kan? Patungnya bukan cuma perempuan, tapi patungnya mirip banget sama seseorang. Maksud Mbak? Udah deh, pokoknya kamu lihat aja dulu. Besok Mbak tunggu kamu di Desa Tanjung Mandiri, oke? Oh. Harganya gimana Mbak? Udah deh, kamu jangan mikirin harga. Kalau kamu emang serak, kamu bisa ganti uang Mbak. Tapi kalau kamu nggak suka, iya Mbak akan menjadikan patung itu jadi koleksi Mbak. Baik Mbak, baik. Oke, bye-bye. Taib? Iya Tuan. Saya ada keperluan sebentar. Jadi segala urusan tambak saya serahin sepenuhnya sama Pak Taib ya. Oh, iya Tuan. Agri. Iya Tuan. Iya Tuan. Sekarang saya mau pergi. Kamu harus bantuin Pak Taib ya. Iya Tuan. Iya Tuan. Sebaiknya saya pergi sekarang Pak Taib, takut kemalaman. Ya, silakan Tuan. Mari. Iya. Ini benar-benar tidak bisa kita biarkan. Si kembar itu harus pergi dari kampung kita ini. Ya. Betul Bu, membiarkan mereka di sini sama saja mencemarkan nama kampung kita. Ya. Aku juga nggak sudi kalau di kampung kita ini ada anak kembar seperti mereka. Jangan-jangan kita kena sial lagi. Ya Bu, betul Bu. Ayo kita usir mereka, jangan biarkan mereka tinggal di kampung kita ini. Ayo kita usir. Berhasil. Ya, bagus. Sekarang kalian harus hasut warga yang lain biar si kembar itu cepet diusir. Gampang. Cepet. Yuk. Keluar!
Ada apa tuh, bapak-bapak, ibu-ibu? Harusnya kami yang nanya pada Pak Toyib. Ngapain anak haram itu ada di sini? Jangan-jangan Pak Toyib sendiri yang menghamili ibu mereka. Tenang, Pak, tenang. Saya ini hanya kasihan sama mereka. Apalagi mereka ini kan anak nggak berdosa, Pak. Nggak berdosa bagaimana? Jelas-jelas dua anak itu lahir dari ibunya yang telah berbuat dosa. Ya betul. Betul. Kalau begitu, kita usir aja dari tempat ini. Tenang, Pak, tenang. Nanti akan saya usir mereka. Tapi izinkan saya dulu. Saya akan minta izin sama Pak Parman, ya. Memangnya Pak Parmannya kemana, Pak? Pak Parman itu sedang ada urusan di luar kota, Bu. Baik, kami akan membiarkan anak haram itu tinggal di sini. Dan tapi ingat, kalau besok anak haram ini masih ada di sini, kami akan mengusir Pak Toyib dari sini. Ya, betul. Iya. Saya janji besok kedua anak ini sudah tidak ada di sini lagi. Iya, tenang. Udah, bubar aja semua. Mana Mbak Nini? Patungnya mana? Itu patungnya. Kamu buka aja. Mbak sengaja nutupin pakai kain supaya kamu bisa membukanya sendiri. Buka dong. Kamu pasti akan kaget melihatnya. Bener nih Mbak. Apa rencana? Yang pasti aku harus membawa patung Asih pulang, Mbak. Tapi orang kampung sini sangat membenci Asih. Jadi kalau kamu mau bawa Asih pulang, kamu harus bawa dia malam ini juga. Baiklah. Bener, Pak. Saya nggak pernah kasih tahu siapa-siapa kalau kami itu anaknya Bu Asih. Bener, Pak. Atau kalian pernah keceplosan ngomong atau ngomong ke siapapun begitu? Kalau kalian tidak ngomong sama penduduk, lalu penduduk itu tahu dari mana? Sekarang kalian ikut Bapak. Sudah, ikut saja. Ayo. Mas. Tolong dulu sebentar. Maaf, Bu. Nggak tahu ya, ada apa ya, Pak? Bisa saya bertemu sama Tuan, Bu? Tapi maaf banget, Pak. Malam ini adik saya tidak bisa diganggu. Ini urusannya sangat penting sekali, Bu. Saya mohon maaf sekali lagi, tapi benar-benar adik saya nggak bisa diganggu malam ini, Pak. Saya juga mohon pengertian, Bapak. Saya mohon sekali. Mereka ini siapa ya? Ini karyawan baru ditambah, Bu. Ini Agra dan Agri. Mereka ini kembar. Kalian berdua anak kembar dempet. Iya, Bu. Kita berdua kembar dempet. Iya, Bu. Tulang punggung kami berdua menyatu, Bu. Karena itu, Bu, saya ingin ketemu dengan Tuan, Bu.
kalian yakin ingin pergi dari tempat ini? Iya, Pak. Kalau pagi ini kami nggak pergi juga, Pak Toib bisa-bisa diusir sama warga kampung. Bagus kalau kalian sudah mengerti. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa, Nak. Iya, Pak. Kami berdua titip salam ya buat Tuan. Tolong katakan kalau kami berdua sangat berterima kasih sama Tuan karena Tuan sudah mau menumpang kami. Ya, nanti Bapak sampaikan ya. Hati-hati ya. Kami pamit dulu ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan mereka menemukan apa yang mereka cari. Izinkan aku untuk menembus kesalahanku, Asih. Parman dari semalam mengurung diri di kamar. Dari semalam, Bu? Iya, dari semalam. Bahkan sampai sarapan paginya pun harus saya yang mengantarkan ke kamar. Itu juga nggak disentuh sama dia. Memangnya Pak Toyib semalam mau ngomong apa ya sama adik saya? Begini, Bu. Semalam itu bagaimana harus bicaranya nih ya? Udah Pak Toyib ngomong aja deh. Masalah adik saya, masalah saya juga. Iya, Bu. Tapi Ibu tidak marah sama saya kan? Kenapa saya harus marah, Pak Toyib? Karena ini masalah aib lama kampung kita, Bu. Masalah lama, masalah aib? Maksudnya? Ini, Bu. Agra dan Agri itu sebenarnya anaknya Asih, Bu. Asih, masihkah kau mau menerima aku, Asih? Izinkan aku menciummu. Kalau kau mengizinkan aku. Kasih. Parman. Mbak. Ada kabar baik dan ada kabar buruk juga untuk kamu. Apa maksud Mbak? Kabar baiknya adalah Agra dan Agri anak kandung Asih. Lalu kabar buruknya apa, Mbak? Kabar buruknya mereka sudah pergi dari tambak kamu. Karena kemarin ada penduduk yang mengadu kalau mereka itu anak kandung Asih. Kalau tau kayak gini, ngapain juga aku percaya sama nenek tua itu? Lagian, kamu main percaya aja sih. Alah, kamu juga percaya kan sama Cherry? Iya, tapi kan... Alah, udahlah, nggak usah pakai tapi-tapian. Jelas-jelas dia nggak bisa dipercaya. Kamu mau kemana sih? Aku mau ke tempat Cherry. Aduh, ngapain juga? Mendingan sekarang kita pulang aja. Enggak, aku mau ke tempat Cherry. Aku mau tahu kenapa sampai sekarang kita belum nemuin orang yang dicintai ibu. Alah, kupu-kupu aja dipercaya. Daripada kamu percaya sama nenek tua nggak jelas. Hah, udah, ikut aku aja. Aku. Udah, Gra. Aku capek berantem sama kamu. Sama, aku juga. Sekarang kita ke tempat Cherry aja ya. Serang kamu deh. Ya. Yuk. Bri, maafin aku ya.
Gara-gara aku, kamu jadi pergi ke tempat yang gak jelas kayak gini. Sudahlah, Gra. Gak ada yang perlu disesalin kok. Yang penting kan kita udah usaha, Gra. Anak-anak, Cherry? Gitu aja sudah putus asa. Nih. Lihat, Gra. Pisangnya mirip kita. Iya, Gri. Kalian lihat pisang ini? Aku bawakan buat kalian berdua. Gimana hasil usaha kalian menemukan orang yang ibu kalian cintai itu? Gagal, Cherry. Aku punya saran. Bagaimana kalau kalian berdua pergi ke pesisir pantai lagi? Aku yakin kali ini pasti menemukan orang yang ibu kalian cintai itu. Males, Cherry. Percuma. Orang penduduk sana itu galak-galak semua. Kami aja sampai diusir. Apalagi kita berdua kan dempet, Cherry. Untuk jalan saja harus miring. Gini aja, kalian belah pisang itu menjadi 2. Dan terus kalian makan masing-masing. Terus? Kalau dempet kalian hilang, kalian harus berjanji sama saya. Kalian akan pergi ke pesisir pantai itu dan mencari orang yang ibu kalian cintai. Ayo cepat dimakan. Gak usah pakai mikir-mikir. Gri, sekarang kita benar-benar terpisah, Gri. Iya, Gra. Kita terpisah. Cherry, terima kasih ya. Lagi. Aku nganterin kalian cuma sampai di sini saja ya. Baik, Cherry. Tapi kalau kami belum nemuin orang yang dicintai ibu itu, bagaimana, Cherry? Percaya sama aku. Kali ini aku nggak bohong. Aku percaya kok sama Cherry. Tapi aku enggak. Kenapa? Karena aku lebih percaya sama nenek tua itu. Baiklah, aku akan ngebuktiin sama kamu, Agra, kalau kamu harus percaya sama aku. Nenek? Iya, aku adalah nenek yang waktu itu menemuimu. Terus Cherry kemana? Aku adalah Cherry. Nenek Cherry? Berarti Nenek Cherry nggak bisa pergi ke pesisir pantai? Kenapa Bapak tidak ngomong dari kemarin-kemarin sih, Pak? Iya, habis saya ndak tahu kalau Tuan itu sedang mencari anaknya Asi. Dan yang saya tahu selama ini bahwa semua penduduk kampung sini ndak suka sama Asi, Tuan. Lalu kemana kita harus mencari Agra dan Agri? Mbak kemarin udah coba hubungi Pak Ali di Desa Tanjung Mandiri. Mbak juga udah titip pesan sama dia kalau dia ngelihat Agra dan Agri, dia pasti ngubungin kita kok. Kalau tidak, lebih baik aku mengaku saja kalau akulah yang menghamili Asi selama ini. Jadi hari itu dia nyamperin kamu, Han? Iya. Dasarnya. Kayaknya kenal deh sama mereka. Iya, Rit. Aku juga. Kayaknya mereka mirip banget deh sama si kembar dempet.
kalau mereka mendapatkan efek lagi. Berhenti! Maaf Non, kami mau lewat. Dodi, buka topi mereka. Oh, jadi kalian belum pergi dari tempat ini? Tapi kami kesini. Dodi, hajar mereka. Agri, ayo. Cepat kejar mereka. Gri, kok Gri? Kita terkurung Gri. Gimana, Gra? Kita harus dari kemana nih? Makanya, kita harus lewat. Mau lari kemana kalian? Ya, orang-orang kamu gitu mau menangkap kalian. Bapak, Ya, sebenarnya pada mau kemana sih? ke tambakmu Non Rita. Di sana ada pengumuman penting. Nah, biarin Non Rita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi Pak Parman. Karena hari ini beliau akan mengungkapkan sebuah aib lama di kampung kita. 10 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang hamil di luar nikah. Namanya Asih. Kita tahu kalau dia tidak mau mengaku siapa yang menghamilinya. Kita menganggap dia adalah aib kampung kita ini. Namun sekarang dia telah pergi, entah kemana. Kemarin, lalu kita dikejutkan oleh kehadiran anak-anaknya. Tujuan saya berdiri di sini adalah ingin mengaku bahwa yang menghamili Asih adalah saya. Kelihatan semuanya. Ternyata. Tunggu. Maksud ayah, mereka saudara tiri aku. Anakku. Kasih tahu ayah, bagaimana cara menghidupkan ibu kembali menjadi manusia. Ayah harus mencium keningnya ibu. Begitu. Agri. Ibu. Ibu. Kalian udah gak debat lagi nggak? Rita? Dia Rita, Bu, saudara kita. Mbak Nini. Asik. Kita ada di mana, Nak? Kita di rumah ayah, Bu. Ayah? Asih, aku ingin menebus kesalahanku yang dulu. Maukah kamu menerima permintaan maafku?